Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang dan berjumpa lagi di segmen Bincang Siang. Kali ini bersama dengan Mbak Winnie Indi, selaku owner Suwe Ora Jamu. Suwe Ora Jamu Kepri. Halo Mbak. Halo. Kita tes dulu dong. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik banget ya, senang banget dapat undangan dari Batam TV. Sangat bangga banget ya. Oke, nah ini kesempatan banget nih ya Mbak Windy, boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Halo pemirsa Batam TV, terima kasih sudah mengundang Suwe Ora Jamu Kepri untuk hadir di Batam TV. Oke, ini saya udah langsung nangkap ya, Suwe Ora Jamu karena udah seperti musik ya. Iya, betul banget. Ini namanya Suwe Ora Jamu nih, boleh dikenalin dulu nih ke pemirsa sebelum kita ngobrol lebih jauh. Oke, untuk namanya sendiri adalah jamu ya. Jamu ini adalah merek lokal ya, minuman lokal tradisional Indonesia. Jadi seperti lagu Suwe Ora Jamu. Artinya apa tuh Mbak? Kalau untuk jamunya sendiri kan kita tahu ya dari warisan leluhur dan dari zaman dulu juga dari nenek moyang kita sudah tahu mengenal dengan minuman jamu lokal. Yang dimana kita harus bangga bahwa jamu ini adalah minuman tradisional Indonesia yang harus anak muda juga harus mengerti nih. Jamu itu tidak hanya pahit, tapi juga ada jamu yang bisa kasih madu biar manis, ada yang bisa dikasih creamer ataupun minuman Yakult, jadi lebih modern. Oke, ini nih kayaknya banyak yang belum tahu dan nanti kita bakalan ulas untuk pemirsa bisa tahu. Nah, apa sih Mbak Windy yang menginspirasi Mbak Windy untuk bisa memiliki usaha jamu? Oh iya, karena Indonesia itu kan kaya akan spice ya, the spice of island. Jadi Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Nah itu yang harus kita kembangkan lagi. Dari zaman dulu juga jamu juga zaman kunonya dulu juga cita rasanya modern ya, tetap bisa diterima di kalangan mana aja. Zaman dulunya kan dari mulai anak kecil tuh kalau demam carinya jamu. Bener. Soalnya saya juga gitu ya. Iya, suka gitu. Bisa kalau zaman sekarang bisa kasih kado untuk suami istri atau ibu bapak kita gitu. Oke, tapi ini ngomong-ngomong sudah ada berapa varian nih di layar kaca pemirsa dan kita ada berapa varian Mbak? Ada 10 varian, bervariasi ya. Yang dimana ada jamu yang terasa sangat pahit, ada juga yang sedang, ada juga yang sedikit manis ya. Iya begitu. Baik, nah untuk proses pembuatan minuman jamu yang tentu kita juga mengetahui di pasaran tuh ada juga nih yang katanya dijual jamu. Tapi apa sih yang membedakan jamu dari Suwe Ora Jamu dengan jamu-jamu lain yang ada di pasaran? Yang membedakan adalah kita dari bahan-bahan pilihan yang dimana kita support petani lokal yang kita didik, dan beberapa jamu kita organik ya, organik organik dan juga yang standar pasar juga ada. Nah, yang organik itu dari mana kita petani lokal itu kita didik, kita lihat dari mulai dia tanam organik, dari tanahnya, dari pupuknya, dari cara dia menyiram misalnya ginger ya atau jahe. Nah, jadi jahe ini ya kita kembangkan dan kita juga didik untuk petani lokalnya. Jadi bahannya itu benar-benar alami dan dari ya seluruh Nusantara Indonesia. Tapi ini untuk bahannya enggak ada kesulitan tidak untuk mendapatkan bahan? Mungkin musim kali ya. Iya jadi, sih lebih ke musim aja ya Bang. Jadi kalau untuk kesulitannya mungkin logistik. Di logistik ya ada beberapa mungkin kita ambilnya dari luar kota, misalnya ada dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera dan Nusantara ya, itu logistiknya aja. Tapi sejak awal itu tidak mengalami kesulitan yang signifikan ya, karena kita menyesuaikan dengan pasaran gitu, berapa dibutuhkan itu yang kita order. Oke, siap, baik. Nah tapi kita juga perlu tahu nih sudah sejak kapan sih ada Suwe Ora Jamu? Suwe Ora Jamu itu sebenarnya kita juga terinspirasi dari owner kita, Ibu Nova Dewi. Dia adalah owner yang pembuat peracik jamunya langsung, itu beliau dari Jakarta, aslinya dari Surabaya. Kalau tahu jamu ibu itu sudah berdiri sejak tahun ratusan tahun yang lalu ya di Surabaya. Yang dimana setelah jamu ibu ada Nyonya Menir dan selanjutnya. Sampai pada ini Suwe Ora Jamu dimodernisasikan. Oke, siap. Nah selanjutnya kita juga akan mengulas
manfaat apa saja yang terkandung di dalam 10 varian jamu ini? Iya, untuk manfaat banyak ya, untuk stamina, daya tahan tubuh, anti-inflamasi, untuk kulit juga. Kulit juga biar tetap halus. Iya, bisa ya. di-mix dengan makanan, masakan dapur juga. Ya. Oke, nah untuk menjaga cita rasa dari jamu, dari Sue Ora jamu ini sendiri agar bisa tetap diterima oleh pelanggan setianya itu seperti apa tuh? Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi pasar ya, dengan market. Jadi kita menyesuaikan jika ada anak-anak sekarang kan kebanyakan mungkin mencoba-coba minuman luar yang lebih keren, kita juga harus menyesuaikan. Kita juga ada jamu soda, ada jamu mixologis, dicampur dengan madu, dengan creamer, dengan Yakult, atau dengan ice. Nah, kalau mau tantangan, anak-anak dikasih muda tantangan apa, pemirsa? bisa beberapa jamu kita itu dicampur dengan alkohol. Tapi saya tidak tidak memberi tipsnya. Takutnya disalahgunakan Takut ya. salah gunakan ya. Benar. Benar. Iya. Tapi artinya bisa begitu ya, Bisa, Mbak? karena komposisi alami, natural, kayak wine, anggur alami kan? Iya, benar. Beberapa seperti kombucha yang difermentasi, ginger ale, jamu ale juga bisa. Tapi daripada ada alkohol yang murni memang alkohol, lebih baik jamu aja. Iya, jamu gitu ya. aja dengan madu biar makin kuat. Dengan madu ya. Oke, ini dari 10 varian nih biasanya yang paling best seller. Best seller ya, biasa kunyit asam dan kencur ya. Beras kencur sama kunyit asam. Nah, kenapa kunyit asam itu bisa untuk melancarkan peredaran darah, manfaatnya banyak untuk perempuan. Tapi nggak hanya perempuan, laki-laki juga bisa karena untuk stamina. Nah, untuk beras kencur juga ya, dan temulawak ya untuk kalau misalnya pengen nafsu makan, temu kunci untuk kulit atau GERD, kalau misalnya kita ada GERD itu bagus, dia bisa mengurangi sedikit, tapi butuh proses. Itu proses ya. Ya, namanya juga herbal, apapun zaman dulu kan obat-obatan itu herbal. Yang namanya herbal itu butuh proses alami. Jadi sesuai dengan kondisi daya tahan tubuh juga gitu. Oke, nah Mbak Windy saat ini sudah tampil di layar kaca pemirsa nih, boleh dijelaskan dulu nih, ada varian dengan masing-masing pasti tentu beda harga ya? Beda, sebenarnya kalau untuk ukuran ya, kita bilangnya ukuran. Kalau kita ada 200 mili, ada 280, ada yang 1 liter, itu berbeda harganya di situ. Perbedaannya dari ukuran. Ukuran size-nya, Oke. kalau ini sama. Oke, baik. Ini sudah ada di layar kaca pemirsa dan bisa dilihat ya. Bahkan hari ini tampil, udah ada langsung di meja kita. Mungkin bisa langsung diminum setelah ini kali. Boleh kita coba di sini. Oke, ini boleh dijelaskan kepada pemirsa? Oke, untuk untuk jamu ada beberapa jamu itu 1 literan, 1 literan. 1 literan ini kita sama seperti yang kecil itu sama. Ada berbagai macam ya, ada wedang jahe, kencur rempah, ada kunyit asem, ada juga temulawak, dan juga manfaatnya semua rata-rata jamu itu untuk stamina. Oke. Baik. Nah, inilah ukuran, ini yang tadi 1 liter, ini ukuran 280. Nah, tadi 1 liter harganya lebih tinggi daripada yang ini. Oh iya. Karena kan size-nya berbeda. Benar. Iya. Tapi ini setiap hari selalu ada nih ya untuk 10 varian? Ada. Cuman kalau untuk banyak, atau misalnya kalau ordernya banyak, kita lihat stok juga sesuai dengan, biasanya weekend kita nyetoknya lebih banyak ya. Lebih banyak lagi. Nah, ini tisan. Jamu tisan itu adalah jamu yang dari akar-akar, jadi dari bunga, dari rempah. Manfaatnya apa tuh, Mbak? Wah, itu banyak banget seperti teh. Jadi kayak teh, kalau misalnya Mbaknya pernah minum teh organik tanpa ini ya, tanpa gula, tanpa campuran apapun, itu enak banget. Ada manisnya. Bunga ros dikeringkan, dicampur dengan jahe, dicampur lagi dengan galanggal atau kunyit, atau dicampur lagi dengan berbagai macam akar bunga, daun, itu jadinya tisan. Tisan ini ini favorit saya. Saya suka banget sama tisan, itu seperti teh, hanya diseduh saja. Diseduh saja. Tapi ngomong tisan ini khasiatnya apa sih? Boleh disampaikan kepada pemirsa Batam TV? Tisan ini berbentuk kering ya, karena seperti teh, dan khasiatnya manfaatnya banyak. Tergantung, kalau untuk anak-anak ada yang buat tentrem. Kalau untuk ada namanya tisan asmara, untuk biar hubungan cinta antara suami dan istri makin ini ya, karena ada nilai dari mungkin komposisi yang rahasia di situ. Betul-betul tidak bisa diungkapkan ya, tapi yang harus beli ya. Harus beli untuk bisa menjaga chemistry di antara satu hubungan pastinya. Tapi selain suami istri, untuk orang tua juga bisa, anak muda. Kalau tisan untuk anak muda kan banyak ya, ada
Ada banyak varian kita, itu juga enak banget. Teh seperti teh di pasaran. Hanya teh ini seperti kalau tahu mungkin teh yang agak nggak usah sebutin merek ya, agak keren di hotel-hotel besar. Nah itulah seperti itu Tisan. Seperti itu. Itu organik dan namanya juga Tisan itu high class, seperti kita mau minum high tea atau ibu-ibu yang pengen menjaga kesehatan, menjaga stamina, itu bagus banget. Oke, nah pemirsa, kalau untuk anak muda yang belum mendapatkan jodoh ada Oh iya, oh bisa. kayaknya ada juga ya. Oh iya, untuk mendapatkan jodoh. Sebenarnya kita jual juga prakoso. Prakoso, aduh. Jamu ada pria juga ada. Jamu pria ya pemirsa. Ada. Untuk mungkin hubungan suami istri, kita ada juga jadi madu dicampur dengan jamu. Karena salah satu untuk ya hubungan asmara ya, kita untuk suami istri atau untuk yang udah menikah atau honeymoon bisa dikasih kado. Karena manfaat jamu atau di mix dengan yang lain itu tidak mengurangi dari keasliannya jamu tersebut. Sendiri. Iya. Oke. Nah, dari kesekiannya ini tadi sudah ada beberapa yang sudah di-spill harganya. Masing-masing ini boleh dijelaskan Mbak, apa namanya, khasiatnya? Oh, khasiatnya gitu. Ya, seperti tadi saya bilang ya, kalau temu kunci untuk GERD, kalau misalnya kunyit asam untuk melancarkan peredaran darah, kencur rempah atau beras kencur itu bagus banget untuk stamina, membuat kita tuh lebih rileks, membuat kita lebih besok tidurnya nyenyak ya, malamnya tidur nyenyak, besoknya lebih segar, lebih fresh lagi. Dan serai telang untuk penglihatan, untuk kulit itu bagus banget. Karena dia ada bunga, jadi nggak hanya jamu-jamuan yang sangat strong ya, ada juga seperti bunga rosella, bunga telang. Jadi kita mix antara akar, bunga, daun, rimpang, biji-bijian. Begitu, manfaatnya banyak banget. Manfaatnya banyak ya yang pasti. Ya. Nah, ini kan yang warnanya sedikit berbeda kayu manis, ya. Ini khasiatnya apa nih Mbak? Kalau kayu manis kan banyak ya, bisa dibikin untuk stamina, bisa di mix juga dengan makanan. Kalau mau cinnamon roll, tahu? Kan kayu manis itu. Oh iya benar ya, kayu manis. Jadi bahan-bahan semuanya dari makanan, sama kayak kita masak di dapur. Tapi ini dibuat dengan minuman, jadi bisa simple langsung diminum, ready to drink ya. Ini langsung diminum nih yang iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau disimpan juga kira-kira ketahanannya berapa lama tuh? Untuk disimpan, jadi kalau di kulkas bisa, kita kan ada best before-nya ya, seperti ini misalnya ada best before-nya. Untuk jamu itu kan sebenarnya tahannya hanya seminggu ya kalau di ruangan udara biasa ya, tapi kalau masuk kulkas bisa sampai 1 bulan. Nah, jamu kita ini sudah masuk dan uji klinis laboratorium, dan kita bisa memastikan ada best before-nya. Walaupun mungkin udah lewat best before, dia masih bagus karena jadi fermentasi ya. Dan memang karena dia bahaya herbal, pastinya ya Mbak? Tidak bahaya. Oke, nah kita juga akan berbicara tentang strategi pemasaran apa sih yang digunakan oleh Mbak Windy dan teman-teman untuk bisa memasarkan produk Suwe Ora Jamu. Ditahan dulu ya Mbak Win. Iya. Kita akan kembali setelah jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, saya dan juga Mbak Windy Indi di segmen Bincang Siang pastinya. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita Mbak. Tadi saya tanyakan strategi pemasaran yang diterapkan oleh Suwe Ora Jamu Kepri untuk bisa memasarkan produknya di semua kalangan. Nah, untuk strategi pemasaran kita mengikuti bazar, workshop, ada jamu testing, ada media sosial juga, dan juga kita ada galerinya juga untuk pemasaran. Karena kalau di bazar itu kan kita maunya semua kalangan ya, maka dari itu kita buka di event-event bazar. Nah, untuk workshop kita juga adakan dan mengikuti UMKM yang diadakan pemerintah. Jadi pemerintah juga aware nih ada jamu di Batam gitu. Tapi gimana tuh feedback atau respon dari customer pada saat mengikuti bazar? Pada saat mengikuti bazar gampang-gampang susah ya. Ada yang aduh pahit ya. Jamu mungkin langsung itu mundur. Yang first time kali ya mencoba jamu. Iya, karena biasa kan jamu banyak dikenalkan di Jawa ya. Kalau di Batam ini kita mencoba menjamu Kepri. Semoga Kepri menerima jamu-jamu ini karena beberapa teman-teman yang mungkin belum pernah coba jamu dan identik dengan pahit. Sebenarnya jamu itu bisa disajikan tidak hanya
rasanya pahit, ada yang sedikit manis, sedang, jadi tergantung dengan kebutuhan. Oke. Gitu. Nah, sudah berapa kali sih Mbak mengikuti bazar? Kita rata-rata setiap bulan ikut ya, ikut bazar. Ada beberapa bulan yang lagi rame yang menawarkan bazar, jadi kita seleksi mungkin yang mau benar-benar menerima kita, dan kita juga bisa diterima di seluruh masyarakat gitu. Oke, nah lalu bagaimana nih respon pasar sendiri terhadap dengan hadirnya Sue Ora Jamu sejak diluncurkannya? Oh iya, ada yang expect, oh ada jamu ya di Batam, wah beda ya gitu. Terus kok gelasnya kaca, jamunya tuh pakai kaca gitu, kontainernya bagus. Ada yang bilang, wah bisa nih buat setelah ini bisa dipakai buat tanaman, kan ini kaca ya. Bisa dimanfaatkan Bisa daur ulang lagi. recycling ya, recycle. bisa didaur ulang, bener. Oke, nah kemudian kalau dari sudah cukup lama, sangat lama ya hadir di Indonesia pastinya, dan sekarang sudah ada juga di Kepri. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam pada saat memperkenalkan Sue Ora Jamu? Tantangannya mungkin kita kan memperkenalkan di seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, mungkin generasi muda, teenager, anak sekolah. Mungkin tantangannya adalah gampang-gampang susah ya, mungkin rasa. Dan juga mereka berpikir jamu ini hanya disajikan seperti ini. Kita bervariasi, karena jamu ini bisa disajikan minuman dingin, minuman panas, atau room temperature seperti ini. Jadi bisa di mix ya. Jadi mereka ngerasa, wah ini ready to drink dan lebih simple gitu. Iya. Tapi biasanya dua-duanya bisa aja ya, lebih enak atau lebih kerasa itu rempah-rempahnya tuh pada saat dingin atau hangat gitu. Oh iya, untuk hangat kan otomatis menghangatkan tubuh. Pada saat hangat pasti merasa, aduh di tenggorokan gitu, di dada kita tuh ya lega ya. Nah kalau misalnya dingin, panas, Batam cuacanya panas, kalau sekarang lagi hujan, cocok banget. Kalau lagi pengen yang dingin-dingin, campur dengan ice atau Yakult atau creamer atau madu, itu enak banget. Tapi seger. itu nggak bahaya ya? Oh tidak, karena kan natural ya. Natural, betul. Oke, nah bagaimana cara Sue Ora Jamu berperan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan? Oh iya, melalui produk. Untuk produk ya kita mungkin sharing pengembangan bisnis bersama petani juga. Jadi kita harus mensupport petani lokal yang dimana kamu tanam loh jahe, kamu tanam kencur, kamu tanam pandan. Ini bisa dilestarikan dan mereka juga bisa buka stol-stol kecil. Mereka juga bisa melestarikan dan menjadi konsumen kita. Jadi kita membantu petani lokal. Jadi mungkin buat anak-anak muda bisa support bapak dan ibunya di rumah. Oh ibunya petani, oh kita melanjutkan lestarikan budaya lokal, ini lokal banget ini. Dan seluruh Indonesia juga harus punya nih jamu. Karena di seluruh Indonesia ada rempah-rempah sendiri, jadi harus dikembangkan. Harus dilestarikan, dinikmati juga pastinya, karena produk lokal itu harus menjadi nomor satu dan terdepan. Benar. Oke, nah apa sih visi jangka panjang dari Sue Ora Jamu sendiri dalam mengembangkan jamu di seluruh Indonesia? Oh iya, untuk visi dari Sue Ora Jamu sendiri adalah memperkenalkan kembali, ini udah terkenal zaman dulu ya, memperkenalkan kembali, dan mengingatkan kembali generasi muda, dan melestarikan lagi jamu Indonesia yang dimana sebagai warisan budaya kita dari zaman dulu. Dan memang ini harus dibanggakan. Kenapa? Kalau orang luar bangga organik nih, kita makan organik nih. Indonesia juga, ini organik. Dari zaman dulunya Indonesia itu makan minumnya organik. Ini yang harus dilestarikan. Harus dilestarikan, wajib dilestarikan. Wajib dong. Oke, nah tapi ngomong-ngomong ini Ora Jamu buka reseller atau apa sih, seperti apa untuk bisa masuk ke seluruh daerah di Indonesia? Kita kan Sue Ora Jamu Kepri yang dimana kita ada galeri di Haber B. Nah di situ kita punya galeri dan produk kita komplit di situ, dan kita juga bisa menerima seandainya Bapak punya supermarket atau pasaran atau mungkin tempat travel agent atau perusahaan-perusahaan PTP atau kantin, kita bisa stok, kita bisa taruh showcase kita bisa kirim jamu di mana saja. Jadi seperti kayak di ini ya, vending machine. Jadi jamu bisa seperti Coca-Cola, Pepsi ataupun Sprite itu kan
simple ya. Jamu juga kita ada jamu soda yang dimana bisa di stok di showcase di mana Bapak mau, atau di food court. Kalau di Batam banyak food court kan, bisa di food court atau di supermarket, di pasar atau di PT atau di kantin, di mana saja. Bisa semua. Bisa jadi reseller kita dengan senang hati. Nah, tapi itu kalau jadi reseller tuh sistemnya seperti apa? Boleh dibocorin sedikit? Oh iya, kita pasti kasihnya mungkin ordernya tergantung kapasitas berapa orderan, kita akan kasih semurah mungkin. Dan kita juga beberapa supermarket seperti di SNL sudah ada, di Gelail sudah ada, MBS, One Batam Mall, kita juga akan lanjut lagi ke supermarket selanjutnya. Atau bagi yang tertarik, monggo telepon Sue Ora Jamu Kepri. Iya, benar banget Mbak Windy, langsung aja nih disampaikan kontak personnya berapa? Iya, kalau untuk media sosialnya bisa di Sue Ora Jamu Kepri. Itu global ya, kita ada juga yang dari Jakarta juga akses ke sana. Nah, kalau untuk Batamnya ada galeri cerita jamu yang letak di Harbor Bay. Harbor Bay. Oke. Iya. Jadi bisa langsung datang ke sana ya. Langsung aja. Sebelum di order mungkin bisa dikasih dulu tester. Oh iya pasti. Oke, baik. Ada kontak person mungkin yang bisa Untuk kontak person kita bisa sama saya atau sama partner saya, Ibu Olivia Merlin. Dia juga available. Nomor teleponnya juga ada. Ada di kartu namanya beliau juga ada. Jadi saya berdua sama Ibu Olivia memasarkan jamu untuk melestarikan jamu ini, bisa memudayakan menjamu Kepri. Kalau bisa bapak-bapak pemerintahan menjamu tamunya dengan jamu dong. Iya betul. Jadi itu bentuk sebagai bentuk juga ya untuk melestarikan. Iya. Ini kan UMKM produk ya. lokal, benar. Betul sekali. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan pesan kepada pelaku-pelaku usaha di luar sana, baik sejenis ataupun lainnya. Iya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mulai petani atau mungkin pemasaran di pasar, ibu-ibu pasar atau bapak-bapak yang bekerja ya, bisa kembali lagi ke zaman dulu. Kita bisa bertani, kita bisa membuat suatu minuman sendiri di rumah. Terserah apa itu, bisa jamu, bisa kombucha, bisa teh, bisa mulai dari yang kecil dulu, bisa jual di sekitaran rumah, membuat UMKM ini, karena pemerintah sangat mensupport UMKM saat ini di Indonesia. Akan diadakan di Batam ini, akan membuka UMKM terbesar juga benar banget. Ya, di Batam, ada di dekat Kepri Mall situ. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan juga harapan ke depan dalam mengembangkan Sue Ora Jamu di Kepri. Iya, untuk Sue Ora Jamu semoga mungkin di Kepri ini kan luas ya, ada Anambas, ada Bintan, ada Pinang, ada banyak bagian-bagian yang kita tidak terjamah oleh kita. Monggo misalnya mau jadi reseller kita, silakan kontak Sue Ora Jamu Kepri, kita bisa kirimkan ke kapal atau ke kontak person yang bisa dijual di berbagai tempat di Natuna ataupun Anambas ataupun Tanjung Pinang. Lainnya pastinya. Bisa. Oke. Baik, nah pemirsa, tanpa kita sadari kita sudah ada di penghujung obrolan yang tadinya cukup panjang ya. Terima kasih banyak Mbak Windy Indi yang sudah hadir langsung di studio Batam TV dan berbagi seputar Sue Ora Jamu yang tentunya akan menjamu juga di seluruh Kepulauan Riau. Terima kasih banyak Mbak Windy. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, perbincangan saya dan juga Mbak Windy Indi selaku co-owner Sue Ora Jamu Kepri sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Detak Kepri Siang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wastina Idboho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.